balik lagi bareng aku di Envicom. Buat kamu yang baru mampir, channel ini ngebahas seputar PC, laptop, dan teknologi sehari-hari. Dan buat yang udah setia, terima kasih udah balik lagi. Oke, langsung aja. Pernah lihat laptop yang nyala cuma dalam hitungan detik? Kemungkinan besar, laptop tersebut menggunakan SSD NVMe, tapi, apa itu NVMe? Dan kenapa sekarang banyak orang nyari storage model ini? Yuk, kita bahas dari dasarnya, biar kamu ngerti cocok atau enggaknya buat kebutuhanmu. Apa itu SSD NVMe? SSD NVMe, atau singkatan dari Non-Volatile Memory Express, dihubungkan lewat slot M2 dengan jalur PCIe, bukan SATA. Jauh lebih cepat dibanding SSD biasa atau HDD. Kalau SSD SATA itu kayak naik motor, maka NVMe itu ibarat naik kereta cepat. Kelebihan SSD NVMe. Kecepatan baca bisa 3000 MB per detik ke atas, bahkan lebih. Waktu booting dan loading game atau aplikasi jadi super singkat. Multitasking lebih lancar. Seperti editing video, render, atau gaming berat pun jadi lebih ringan. Saat ini, SSD hadir dalam berbagai bentuk dan kecepatan. Tapi tahukah kamu bahwa tidak semua SSD itu sama? Yuk kita bahas perbedaan 3 jenis SSD paling umum. SATA, M2 SATA, dan NVMe. Pertama, SSD SATA 2,5 inch. SSD SATA 2,5 inch, bentuk ini paling klasik dan umum. SSD ini menggunakan antarmuka SATA 3 dengan kecepatan maksimal sekitar 550 MB per detik. Biasanya dipasang menggunakan kabel SATA dan power, dan cocok untuk upgrade laptop atau PC lama. Lalu yang kedua, M2 SATA. Walaupun bentuknya lebih kecil dan ramping dibanding SSD 2,5 inch, kecepatan dan protokolnya sama persis tetap menggunakan antarmuka SATA. M2 SATA biasanya menggunakan key B, atau B+M, dan sering bikin orang bingung karena bentuknya mirip NVMe, padahal performanya tidak jauh berbeda dengan SSD biasa. Untuk penjelasan lebih lanjut, teman-teman bisa simak di video saya sebelumnya yang ini, tentang mengenal perbedaan M2 SATA dan M SATA. Dan yang terakhir adalah M2 NVMe, si raja kecepatan. SSD ini menggunakan antarmuka PCIe, bukan SATA. Artinya, kecepatan baca tulisnya bisa mencapai 3500 MB per detik, bahkan lebih. Protokol NVMe juga mendukung banyak antrian perintah paralel, membuat loading game, booting, hingga transfer file jadi jauh lebih cepat. Biasanya menggunakan key M, dan hanya bisa dipasang di slot M2 yang mendukung PCIe. Ringkasan perbandingan. Secara umum, kalau kamu ingin harga hemat dan upgrade ringan, SSD SATA sudah cukup. Tapi, kalau kamu ingin desain ringkas, bisa pilih M2 SATA. Namun, jika kamu cari performa maksimal untuk editing, gaming, atau kerja berat, maka NVMe adalah pilihan terbaik. Kekurangan dan keterbatasan SSD NVMe. Suhu lebih panas, perlu pendingin tambahan untuk performa tinggi. Harganya lebih mahal dari SSD SATA. Dan tidak semua laptop support NVMe, terutama laptop jadul. Untuk mengetahui laptop kamu menggunakan SSD jenis apa, kamu bisa lakukan dengan cara menggunakan aplikasi HW Info, atau dengan membuka casing laptop. Simak juga cara untuk mengetahuinya di video saya sebelumnya yang ini. Jangan sampai salah beli, jika ternyata laptop kamu belum support NVMe. Tips memilih SSD NVMe. Sebelumnya, cek slot M2 di laptop atau PC kamu. Apakah support NVMe? Perhatikan versi PCIe di motherboard, Gen 3 atau Gen 4. Perlu diketahui SSD NVMe Gen 3 dan Gen 4 memiliki slot yang sama-sama pakai M2 PCIe, key M. Jadi secara fisik, bisa saling tukar. Tapi ingat, kalau kamu pasang SSD NVMe Gen 4, tapi di laptop yang cuma dibatasi support Gen 3, maka kecepatannya bakal ikut turun menjadi kecepatan Gen 3. Intinya, tetap kompatibel, tapi performanya tetap ngikutin kemampuan motherboard kamu. Jadi pastikan cek dulu sebelum membeli dengan melihat kecepatan read dan write SSD tersebut. Cara mengecek read dan write SSD NVMe Gen 3 atau Gen 4, melalui aplikasi Crystal Disk Mark. Setelah download dan install aplikasi Crystal Disk Mark di web, kita buka aplikasinya. Setelah kita buka, kita bakal lihat performa kecepatan baca dan tulisnya secara real. Yang pertama ini, sequential read dan write. Ini artinya kecepatan baca dan tulis untuk file besar yang berurutan.
seperti pas kita transfer film, install game besar, atau copy data besar. Kita klik sequential read and write, lalu kita tunggu. Di sini kita akan melihat hasilnya. SSD ini dapat kecepatan read atau baca, misal, sekitar 3250 MB per detik, dan write atau tulis misal 2900 MB per detik. Angka tersebut biasanya rata-rata sesuai untuk kelas SSD NVMe Gen 3. Bila melebihi angka tersebut misal read 5000 sampai 7000 MB per detik, itu SSD NVMe Gen 4. Perlu saya sampaikan bahwa data yang saya tampilkan, mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan performa ideal. Hal ini disebabkan oleh penggunaan SSD SATA 2,5 inch pada laptop lama yang saya miliki, yang memiliki kecepatan jauh lebih rendah dibanding SSD NVMe. Lanjut ke bagian 4K Q1T1, ini lebih nunjukin performa waktu buka file kecil-kecil, seperti booting Windows, buka aplikasi, atau multitasking. Semakin tinggi angka di bagian ini, makin responsif rasanya pas dipakai. Kesimpulan, SSD NVMe cocok buat kamu yang butuh kecepatan tinggi. Loading Windows, buka software berat, editing video, copy file besar, sampai game berat, semua jauh lebih cepat dibanding SSD SATA, apalagi hard disk. Tapi, kalau cuma dipakai buat kerja ringan atau sekedar browsing, mengetik dan edit-edit ringan, SSD SATA saja sudah cukup. Jadi pastikan beli sesuai kebutuhan. Biar gak buang budget cuma buat kecepatan yang gak kamu manfaatin. Kalau video ini ngebantu kamu, jangan lupa like, share, dan subscribe. Komentar juga kalau kamu punya pengalaman pakai NVMe, kita diskusi bareng. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.